Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kenikmatan sehat, sempat. Untuk itu marilah kita selalu ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari apa yang telah saya sampaikan kemarin tentang meremehkan 5 golongan akan rugi 5 hal. Yang kemarin sudah saya sampaikan satu hal, yaitu orang yang meremehkan para ulama, orang yang meremehkan para alim, maka dia akan rugi di masalah agama. Tentang alim ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi. Maaf, belum saya lanjutkan. Para nabi mewariskan ilmu. Para nabi mewariskan ilmu. Lah, ilmu ada pada para alim ulama. Tentunya. Untuk itu ketika kita meremehkan ulama, maka kita tidak akan mendapatkan warisan itu. Ketika dia mendapatkan warisan itu, berarti dia mendapatkan warisan ilmu, warisan yang begitu besar, yaitu akhadha bihadzin wafirin. Maka ketika orang itu mendapatkan ilmu para ulama, berarti dia mendapatkan warisan dari para ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi, dan dia mendapatkan yang lebih besar. Untuk itu mari jangan sampai kita dengan para alim ulama kita meremehkan. Kita dekati, kita mendekat, kita belajar, kita mengaji, agar kita bisa mendapatkan ilmu itu. Ilmu apapun. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu haji, kita dapatkan. Bahan kata Hasan al-Basri, laulal ulama la sorun nas mislal bahaim. Kalaulah tidak ada para alim ulama, maka manusia ini bagaikan hewan. Apa itu hewan? Dia punya mata, tapi dia tidak bisa memandang, tidak bisa melihat apa itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia bisa mendengar, tapi dia tidak mendengarkan apa yang menjadi qaul ulama, apa yang menjadi mungkin ketika azan. Hewan kalau punya kuping, tapi dia tidak pernah mendengarkan itu. Maka dari itu, ketika ada ulama dan ketika kita mendekatkan diri, kita bisa belajar kepada para alim ulama, maka dengan ilmunya para alim ulama itu bisa mengeluarkan sifat-sifat bahaim, sifat-sifat kehewanan kita menuju sifat insaniah, menuju sifat kemanusiaan. Untuk itu, mari sekali lagi dengan alim ulama jangan remehkan, agar kita tetap bisa mendapatkan ilmunya dengan cara kita belajar dan belajar kepada para alim ulama. Para pemirsa, yang kedua yaitu orang yang meremehkan Umar, man istakhafa bil umara khasirat dunia. Ketika orang meremehkan para pemerintahan, para umara, maka dia akan rugi dunianya. Tentunya yaitu umara dalam pemimpin pemerintahan yang memerintahkan kategori tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Tapi kalau kemaksiatan itu jangan diikuti. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan mentaati kepada pemerintahan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka jangan sampai kita meremehkan pemerintah. Contoh, ketika pemerintah ini menganjurkan agar semua bisa vaksin, katakanlah itu. Tapi kita meremehkan itu. Nah, suatu saat ketika ada bantuan misalnya, ada bantuan datang, harus dengan surat vaksin untuk mengambilnya. Maka ketika kita tidak mempunyai surat vaksin, sertifikat vaksin, maka sesuatu bantuan tidak bisa kita ambil. Itu kita bisa rugi. Suatu contoh lagi, ketika kita tidak bervaksin dan kita tidak mempunyai sertifikat vaksin ketika kita bepergian, ada yang menanyakan tentang surat itu, surat STNK, surat vaksin tidak punya, akhirnya dia tidak bisa berangkat menuju tujuannya, mungkin di Jawa Timur, di Jawa Barat, akhirnya dia kembali rugi kan. Untuk itu mari dengan pemerintahan kita taati apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi anjuran di pemerintahan itu. Para pemirsa yang saya cintai rahimahullah, yang kedua sudah saya sampaikan, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa selalu besarkan uang kecil ini di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. 500 rupiah, uang kecil. Ketika kita aktif istiqomah setiap pagi, setelah subuh kita infakkan, kita masukkan koin ke kotak koin ini, 1 bulan sudah mendapatkan berapa? Mungkin itu yang saya sampaikan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam
wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.